Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Malik Ibrahim dari kelas 10 PPLG 1. Saya akan mempresentasikan tentang biografi Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga adalah salah satu tokoh dari Wali Songo, 9 wali yang berperan penting dalam penyebaran agama Islam di tanah Jawa pada abad ke-15 hingga ke-16. Ia dikenal sebagai tokoh yang bijak, kreatif, dan mampu menyampaikan ajaran Islam melalui pendekatan budaya lokal tanpa menimbulkan konflik dengan tradisi masyarakat. Sunan Kalijaga memiliki nama asli Raden Mas Syahid atau Raden Said dan memiliki nama lain Lokajaya, Syekh Malaya, Pangeran Tuban, dan Raden Abdurrahman. Ia lahir sekitar tahun 1450 Masehi di Kadilangu, Demak. Ayahnya bernama Raden Rahmat Sahuri atau Tumenggung Wilatikta, seorang adipati Tuban yang masih keturunan bangsawan Majapahit dan telah memeluk agama Islam. Ibunya bernama Dewi Nawangrum, putri Raden Kidang Telangkas atau Abdurrahim Al-Mahribi. Raden Said tumbuh dalam keluarga yang berada dan memiliki kedudukan tinggi di masyarakat. Pada masa muda, Raden Said dikenal sebagai pemuda cerdas namun memberontak terhadap ketidakadilan sosial. Ia sempat hidup sebagai perampok yang merampas harta orang kaya untuk dibagikan kepada rakyat miskin. Perjalanan spiritualnya dimulai saat bertemu dengan Sunan Bonang, yang kemudian menjadi gurunya. Melalui bimbingan Sunan Bonang, ia meninggalkan kehidupan lamanya dan mendalami Islam dengan pendekatan sufistik serta filsafat Jawa. Setelah menimba ilmu dari Sunan Bonang, Sunan Kalijaga mulai berdakwah di berbagai daerah pesisir utara Jawa seperti Demak, Kudus, Tuban, dan Cirebon. Ia dikenal sebagai tokoh yang sangat toleran, sehingga dakwahnya diterima luas oleh masyarakat Jawa yang masih memegang teguh tradisi Hindu-Buddha dan kepercayaan lokal. Metode dakwah Sunan Kalijaga sangat unik dan inovatif. Ia tidak memaksakan ajaran Islam secara kaku, melainkan menggunakan pendekatan budaya lokal seperti wayang kulit sebagai media cerita yang diselipkan ajaran moral dan keislaman. Seni ukir dan gamelan diberi makna simbiosis Islam, pakaian dan arsitektur. Ia memperkenalkan baju dakwah dan masjid dengan arsitektur khas Jawa, suluk, puisi spiritual, dan tembang Jawa sebagai sarana penyebaran nilai-nilai tauhid. Dengan pendekatan ini, Islam berkembang damai dan cepat diterima di kalangan masyarakat Jawa. Sunan Kalijaga juga berperan dalam proses pembentukan Kesultanan Demak, kerajaan Islam pertama di Jawa. Ia menjadi penasihat spiritual bagi Sultan Fatah dan ikut menyusun strategi penyebaran Islam melalui jalur politik. Pengaruhnya menyebar luas hingga ke Cirebon, Banten, dan wilayah lain di Nusantara. Ia membina hubungan baik dengan tokoh-tokoh kerajaan dan bangsawan demi mendukung dakwah Islam yang berkelanjutan. Sunan Kalijaga wafat sekitar tahun 1513 Masehi dan dimakamkan di Kadilangu, Demak, yang kini menjadi salah satu tempat ziarah penting di Jawa. Warisan terbesarnya adalah metode dakwah yang adaptif terhadap budaya lokal dan ajaran toleransi yang masih relevan hingga saat kini. Ia juga meninggalkan jejak dalam bentuk seni, tradisi, serta nilai Islam yang menyatu dalam budaya Jawa. Sunan Kalijaga adalah sosok ulama yang berhasil memadukan nilai-nilai Islam dengan budaya Jawa tanpa menghilangkan esensi ajarannya. Pendekatannya yang santun, terbuka, penuh kebijaksanaan, membuatnya dikenang sepanjang masa. Ia bukan hanya seorang penyebar agama, tapi juga seorang budayawan, filsuf, tokoh pembaru yang membawa perubahan besar dalam sejarah Islam di Indonesia. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.